Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat walafiat, amin. Kali ini temanya judulnya adalah dia yang ingin kalian membukakan hati untuk dia ya. Kita lihat terlebih dahulu kisahnya seperti apa, sosoknya seperti apa, dan pastikan kalian berada dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, jangan dipaksakan sekali lagi karena ini adalah general reading, belum tentu resonate untuk semua. Energi juga terbolak-balik antara kalian juga seseorang yang kalian fokuskan ya. Bacaan saya juga bersifat timeless ya, kapanpun kalian menemukan channel saya, menemukan video saya ini, mungkin ini ada energi kalian yang terbaca ke sini. Oke, kita lanjut ya. Saya turunkan dulu kameranya supaya lebih jelas. Oke. Kita lihat dari kartu ini terlebih dahulu. Kita lihat kisahnya. Kalau ini general reading ya, dan kalian tidak resonate atau mungkin tidak cocok dengan judulnya ya, tidak cocok dengan ceritanya, mungkin kalian lebih cocok dengan video-video saya yang lainnya. Silakan nonton video saya yang lainnya, bisa di YouTube ataupun di TikTok. Di sini ada kisah atau komunikasi yang mungkin sedang bermasalah ya. Karena kalau sudah muncul kartu message ini terkait dengan komunikasi atau kabar berkabar ya. Dan di sini ada kabar berkabar yang memang ada ketidakseimbangan. Yang satunya getol, yang satunya pasif ya. Atau hilang-hilangan ya. Oke, mungkin agak kesana dikit. Oke. Sip. Kurang 2. Kudanya saya geser. Oke. Terlalu banyak. Dan saya mohon maaf, saya dalam menarik kartu itu tidak langsung ambil, tapi saya menunggu ya. Saya menunggu yang lompat atau yang jatuh. Ya, maksimal 2. Oke. Oh enggak, saya butuh hanya 1 lagi. Dan di sini ada salah satu, ini bisa kalian atau orang yang kalian fokuskan di sini. Saya lihat lebih ke kalian ya. Itu oke. Itu kepikiran sekali ini kartunya. Kepikiran sekali sehingga kalian sampai ada rasa penyesalan, ada rasa sedih, rasa bersalah ya, campur aduk, atau mungkin rasa pokoknya sampai stres di sini ya. Karena kalian sudah menganggap seseorang ini seseorang yang membuat kalian itu sudah apa ya, terikat kuat secara batin di sini. Ada family room mungkin ya, ada di antara kalian yang dalam hubungan pernikahan atau mungkin family, ini mungkin permasalahan keluarga, permasalahan rumah tangga yang tidak harmonis secara komunikasi, mungkin nggak harmonis ya. Sementara kalian secara jiwa itu nggak bisa melepaskan, sudah terlanjur terikat. Di sini ada mature woman ya. Mature woman ini bisa kalian atau mungkin seseorang yang kalian pikirkan bisa terbolak-balik energinya, vice versa ya. Yang dimana orang ini itu merasakan ini, masuk ke dalam cerita ini. Coba kita lihat lagi dari kartu ini ya, supaya lebih jelas ya. Masih belum jelas. Saya kalau belum jelas nggak mau maksain cerita terus ngarang ya. Jadi kenapa saya banyak kartu? Satu tarot deck aja bisa, satu deck tarot sebenarnya bisa. Supaya nggak ngelantur kemana-mana ya, supaya nggak kesannya ngarang nanti terlalu lebar ya ceritanya. Jadi ada batasannya dengan banyak kartu ini. Oke, di sini ada the snake. Oke. Mungkin di sini ada hal-hal yang sifatnya kalian tidak dalam prioritasnya. Ada hal lain yang dia prioritaskan seseorang ini sehingga kemudian kalian
Nah, di sini ada kebebasan, atau kebebasan bisa juga dalam artian di sini seseorang yang seenaknya sendiri. Ini mungkin menghadirkan orang ketiga ya. Bisa seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Di sini ada the whip. Oke, kenapa kalian seperti ini? Sedih ya. Di sini ada penderitaan yang bertubi-tubi, mungkin ini nggak sekali dua kali dalam hal mungkin menghadirkan orang ketiga ya. Di sini juga kesenjangan dalam hal komunikasi ya. Yang satu itu berharap ya, yang satunya itu seenaknya. Di sini ada energi-energi kekanak-kanakan, atau mungkin ini terkait dengan anak ya. Karena mungkin kalau di dalam family room ada anak ya. Ada dalam keluarga ada anak, mungkin kalian punya anak atau seseorang ini sudah punya anak ya. Dan di sini ada juga energi kekanak-kanakan, di mana cintanya cinta kalau perasaannya ya. Tapi kok on off, kadang menjauh, kadang mendekat seenaknya sendiri, bebas ya. Terkait mungkin dengan hubungan cinta segitiga yang mungkin memang nggak bisa selalu stay untuk seseorang ya. Entah ini kalian atau orang tersebut nggak bisa stay untuk orang ketiganya seperti itu ya. Dan atau mungkin malah terbalik ya, selalu stay untuk orang ketiganya. Gimana sih? Stay di sini bisa dalam artian secara fisik, atau mungkin stay secara perasaan atau komunikasi ya. Dulunya mungkin secara komunikasi baik ya, tapi kemudian mungkin karena hubungan cinta segitiga ya, takut sama keluarganya ya, takut dengan rumah tangganya. Yang jelas karena ada anak itu permasalahannya, sehingga mungkin sekarang ada satu perubahan di mana komunikasinya kurang baik. Karena apa? Banyak terfokus atau tersita waktunya, pikirannya untuk ini anak ya. Kalau masalah perasaannya itu besar ya, di sini dari awal besar. Oke. Kemudian di sini sebenarnya ada satu keinginan di mana ingin menjaga hubungan ini tetap stabil ya, atau sekalipun pernah menghadirkan orang ketiga ya, sekalipun pernah berkhianat seperti itu, sebenarnya sempat ada keinginan untuk memperbaiki hubungan supaya baik kembali. Terkait dengan mungkin ini cinta segitiga, mungkin ya on off, kadang jauh kadang dekat, tapi ada keinginan untuk tetap stabil hubungannya ya. Coba kita lihat kalau ceritanya seperti ini ya. Kemudian apa sih yang membuat kalian menutup hati untuk dia? Apakah kalian menjauh atau apapun? Kita lihat ya. Dari kartu ini. Kita lihat ceritanya. Kalau perasaan cinta, seseorang ini masih cinta loh ya. Tapi ya itu nggak bisa selalu stay. Karena apa? Karena mungkin punya keluarga, atau mungkin telah hadir orang lain gitu ya. Jadi pastikan terlebih dahulu kalian berada dalam kisah ini. Kalau enggak jangan loh. Nanti malah kepikiran sebenarnya nggak ada apa-apa. Nonton ini dipas-pasin. Jadi kepikiran. Nanti malah bertengkar. Oke. Di sini ada Seven of Swords ya. Oke, mungkin memang di sini banyak yang pengkhianatan ya, sehingga kalian sakit hati sekali, sehingga kalian berusaha untuk menutup hatinya ya, untuk hati kalian. Dan di sini kalian memutuskan untuk fokus kepada healing ya, mungkin melupakan atau mungkin mengingat hal-hal yang baik saja dari dia, atau mungkin justru sebaliknya selalu teringat pengkhianatan dia, sehingga kalian itu sulit untuk healing ya, seperti itu ya. Dan di sini ada the Chariot ya. Kalian itu berusaha untuk bisa dibilang lari, atau mungkin ini ada hal-hal yang sifatnya itu the Hierophant. Ini terbalik tapi ya, transformasi. Ada yang gak ingin lagi berada di dalam hubungan ini, sekalipun ini rumah tangga. Kalian merasa bahwa ini sudah nggak nyaman sekali, sehingga ingin melepaskan, ingin meninggalkan. Di sini
Kalian sudah mengabaikan ya. Di sini kalian healing, kalian merasa dikhianati, dan di sini kalian memikirkan jauh ke depan, di mana kalian penuh perjuangan untuk bisa healing, bisa bangkit, dan kalian ingin mengejar satu kesuksesan ya, keberuntungan lain ya, yang membuat diri kalian lebih bahagia. Karena apa? Di sini sudah terlalu banyak pengorbanan dan pengabaian, di mana hubungan yang kalian nantikan itu hanya naik turun gitu aja, nggak ada satu perubahan signifikan ke arah yang lebih positif, dan kalian berusaha bertransformasi ya, rebirth, jadi bangkit kembali, nggak mau terjatuh. Dan di sini Hierophant itu lebih kepada hubungan-hubungan tradisional, atau bisa jadi ini adalah pernikahan, tapi kalian sudah nggak mau mikirin itu ya, atau mungkin secara sosial masyarakat, omongan orang, atau mungkin secara keluarga ya, keluarga besar, mungkin pandangan orang, kalian sudah menutup mata untuk itu ya, karena kalian merasa ingin bahagia. Oke. Kalau kalian sudah menutup hati seperti ini ya, bagaimana dia ya, kita lihat ya, bagaimana dia melihat kalian itu menutup hati kalian seperti ini. Kita lihat dari kartu ini. Kita lihat. Kalau kalian yang ingin personal reading untuk permasalahan kalian, silakan chat nomor WA saya, hanya untuk mendaftar tapi ya, nggak curhat. Nggak telepon juga ya, saya nggak nerima telepon. Sampaikan salam yang sopan, saya pun juga akan mengirimkan rules ya. Mengirimkan rulesnya bagaimana cara personal reading di saya, dan semuanya berbayar ya. Saya menetapkan rules itu dengan video call karena apa? Karena supaya kalian juga tahu apa kartu yang saya tarik ya, bagaimana saya men-shuffle, dan bacaannya saya tunjukkan satu persatu supaya jelas dan kita ada interaksi ya. Jadi bukan hanya voice note. Kalau voice note itu kan kita nggak interaksi, dan biasanya kalau voice note malah berkepanjangan karena pertanyaan saya jawab, saya nggak mau seperti itu ya. Itu membuat saya jadi lebih ribet ya. Tapi tidak mencapai mendapatkan satu bacaan yang membuat lega, membuat puas seperti itu. Kalau video call itu bisa puas gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi durasi harganya ya, biayanya itu tergantung durasi. Ada 3 pilihan. Silakan. Cek nomor WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi ya. Kolom deskripsi di YouTube seperti itu, oke. Oke, terbalik. Apa itu? Justice ya. Orang ini ya. Dia merasa ya, kalau kalian menutup hatinya, kemudian dia merasa ada yang sadar bahwa ini adalah karma. Ini memang yang harus saya Ini yang memang yang harus saya terima ya. Dia menutup hati, ya nggak bisa nyalahin, dia bilang gitu. Kemudian di sini ada kesadaran dari dia ya, bahwa kalian itu adalah sebenarnya seseorang yang memang yang terbaik untuk dia. Ternyata ya, mungkin dia setelah menghadirkan orang ketiga, dia merasa bahwa orang ketiganya ini nggak seperti kalian ya, nggak seperti kalian, sehingga dia ada rasa penyesalan ya, dan dia baru menyadari bahwa kalianlah yang terbaik untuk dia. Dan kemudian di sini ada Four of Pentacles, di mana dia itu kalau dibilang secara keuangan ini ya kurang baik, mungkin akibat dari karma, atau mungkin penghakiman untuk dia di dunia ya, di dunia. Mungkin dari apa yang telah dia lakukan kepada kalian, dia mikirnya dia di sini kalau dulunya dia itu seseorang yang royal ya, suka seneng-seneng. Sekarang lebih ngirit gitu loh. Karena apa? Memang secara keuangan nggak kayak dulu gitu loh ya. Kemudian di sini ada justice di mana di sini dia tahu, tapi dia tetap berusaha ya. Dia tahu bahwa ini memang harus dia terima. Dia harus legowo bahwa kalian sudah menutup hatinya untuk dia. Tapi dia itu berharap untuk ada sedikit saja ruang di hati kamu, atau mungkin kerelaan kamu, keikhlasan kamu untuk membuka sedikit hati kamu untuk dia. Dia ingin masuk lagi nih ceritanya, seperti itu. Dan di sini dia mikir banget ya.
Setelah kalian menutup hatinya, dia baru atau mungkin kalian menjauh atau mungkin kalian membatasi komunikasi ya. Di sini kalian itu dia itu akhirnya jadi kepikiran ya. Dia memikir, berusaha untuk bijak, menganalisa, introspeksi diri ya. Lebih banyak seperti itu. Ya baguslah kalau gitu. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, kira-kira kalian harus ngapain dengan orang ini ya? Toh di satu sisi kalian sudah nggak nyaman. Ya, ada beberapa yang memang sakit hati karena ya gimana lagi menghadirkan orang ketiga ya, atau mungkin di sini kalian dalam hubungan cinta segitiga tapi dia tidak seperti apa yang diomongkan dulu atau mungkin janji-janjinya atau apapun. Ternyata dia takut sama keluarganya, nggak segentle itu, hilang-hilangan ya, sehingga kalian berusaha untuk mengambil sikap seperti ini ya. Seperti itu ya. Kita lihat memang kalian mungkin di sini kalau kalian yang masuk dalam cinta segitiga, kalian mikir bahwa mau kemana juga ini nggak bisa dikemana-manain gitu loh. Kemudian kalian berusaha untuk menghindar ya, berusaha menutup hati kalian ya, melepaskan, mengikhlaskan seperti itu. Tapi dia masih ingin masuk ya. Terus gimana dong cara menyikapinya ya? Cara menyikapinya gimana? Saran, ini kartu saran atau pesan alam semesta ya, bisa diambil bisa enggak, terserah pilihan. Kalau memang bacaan saya ini tidak memberikan pencerahan atau memberikan sesuatu yang positif, cari yang bisa memberikan hal-hal yang positif. Jadi pilih tontonan itu yang bisa membuat kita ada manfaat positifnya gitu loh ya. Jangan hanya sekedar hiburan ya. Saya pun berusaha menampilkan satu bacaan ya, memberikan satu video yang tayangan-tayangan yang sekiranya itu saya berharapnya ya dengan ilmu saya itu bisa memberi satu pencerahan lah, membuka pikiran yang lebih positif seperti itu. Oke, kita lihat sarannya. Di sini ada communication ya. Nggak bisa sebenarnya kalau kita dengan ngilang seperti itu aja tanpa komunikasi ya. Memang kita harus menyampaikan bahwa saya nggak cocoknya ini, saya kepinginnya ini, atau mungkin kita dalam komunikasi tidak hanya menyampaikan apa yang kita mau, tapi kita juga harus mau mendengarkan orang lain ya, mendengarkan orang lain ya. Nggak bisa kita terus mengambil langkah, apalagi ini terkait dengan hubungan. Ini satu ya tadi, oke, satu. Maaf saya kembalikan tadi. Nggak bisa dalam satu hubungan itu mengambil tindakan sendiri, itu namanya egois ya. Kalau kalian mikir dia juga pernah egois, dia selalu egois, sekarang giliran saya, nggak bagus juga. Itu namanya energi negatif ya, energi negatif. Nggak perlu kita memelihara yang seperti itu. Nanti seperti bumerang ya, energi itu seperti magnet ya. Kalau kita menanamkan sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang negatif, entah itu di dalam hati, pikiran, atau mungkin tindakan kita, entah kapan ya, itu akan kembali kepada kita. Jadi lebih baik untuk yang negatif-negatif itu kalau memang kita sudah mulai ke arah sana, direm ya. Wah, nanti kembalinya ke saya, jangan. Jadi jangan, apalagi dendam ya, kemudian ingin membalas ya. Itu nggak ada untungnya kok. Kemenangan dalam satu hubungan itu nggak ada menang-menangan kok. Kemenangan hampa yang didapat, kepuasan, berarti kan kita memberi makan ego ya, nggak ada gunanya juga ya. Kemudian di sini ada miracle, the frequency of miracle support. Oke, observe answer, therefore I believe anything is possible. Oke. Jadi di sini jangan segala sesuatu itu mengandalkan kekuatan pikiran kita. Saya akan begini ya, supaya begini, belum tentu ya. Itu kan kekuatan manusia dengan logikanya ya. Sementara ada kekuatan yang lain, miracle, keajaiban ya. Sekali lagi secara dunia boleh kita memikirkan, berencana, atau mungkin memikirkan hal-hal yang kadang-kadang di luar kapasitas manusia. Sebenarnya kita memikirkan, biarin itu akan terjadi karma untuk dia, belum tentu ya. Dengan kita mendoakan seseorang mendapatkan karma buruk, bisa juga karma buruk itu menimpa kita sendiri ya. Jadi saran kartu maksud saya di sini itu percayalah bahwa keajaiban atau mungkin segala hal itu bisa terjadi hati seseorang. Jangan kalian juga terlalu tinggi.
saya nggak akan pernah mau sama dia. Ya, jangan pernah. Kalau Tuhan membalikkan hati seseorang, nggak ada makhluk apapun, sekalipun itu malaikat, nggak akan ada yang bisa menutupnya. Begitu juga kalau Tuhan ingin menutup hati seseorang, ya, itu tidak akan ada makhluk yang bisa membukanya. Itu yang perlu kalian ingat, dan jangan terlalu mengambil langkah sesuai dengan ego, ya, karena kalau kita menuruti ego, ya, itu hasilnya nggak baik. Tapi kalau kita melakukan satu langkah atas petunjuk, atau mungkin kita sudah melakukan hal yang terbaik, berusaha yang terbaik, yang sepositif mungkin, kemudian kita memohon kepada Tuhan, insya Allah, ya, insya Allah akan diberikan jalan yang lebih baik. Walaupun terkadang kita dalam memandang sesuatu yang diberikan oleh alam semesta, oleh Tuhan, itu dari kacamata kita yang terbatas, sehingga kita melihatnya, ini kok gini ya, dari sudut pandang yang negatif, padahal itu yang terbaik untuk kita, ya. Jadi itu. Kemudian yang di sini adalah support of feeling of well, oke, everything that make our body mind. Oke, di sini prosperity itu artinya kalian harus menyeimbangkan, seperti kaitannya dengan ini, bahwa kalian harus membuat satu keseimbangan, atau apa ya, keseimbangan antara body, ya, antara tubuh, antara pikiran, hati, jiwa, ya. Harus ada harmonisasi, ya. Jangan kalian memikirkan pikiran kalian sendiri, atau mungkin hati kalian sendiri, ya. Nanti keegoisan yang berbicara, dan itu nggak akan baik hasilnya, ya. Kemudian kalau kalian memang terpuruk, atau mungkin kalian proses healing, ya, masih proses healing. Healing itu bukan hanya healing untuk pikiran, hatinya, tapi juga pola pikirnya. Pola pikirnya nanti juga akan mempengaruhi apa yang namanya fisik. Kalau kita itu negatif, ya, sedih, banyak kesedihan, kekecewaan, menyimpan dendam, otomatis jiwa kita kan negatif, ya. Energi-energi negatif secara mental, spirit, ya, spirit itu jiwa, itu akan membuat satu seperti kumparan-kumparan, atau mungkin ikatan-ikatan yang negatif terhadap apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan, juga apa yang kita lakukan, ya, akan jadi negatif juga, ya. Dan untuk mencapai satu hal yang positif itu akan sulit, ya. Jadi kalau kita negatif, kita sering sakit, pasti itu, ya, sakit, entah sakit hatinya, entah kekecewaan, itu selalu mengikuti kita. Tapi kalau kita lebih positif, kita akan lebih legowo, kita akan lebih ikhlas, ya. Kemudian tidak berharap kepada orang lain, tapi lebih melihat kepada diri kita sendiri. Apa sih yang perlu dibenahi dari diri kita? Apa sih yang salah? Bukan justru melihat kesalahan orang lain. Saya kira itu, ya. Saya kira itu untuk sarannya. Jadi ambil yang positif. Bunda banyak omong, udahlah, kalau menganggap saya banyak omong, nggak usah didengerin, skip, ganti yang lain yang mungkin lebih menghibur, mungkin nonton stand up komedi atau sulap gitu, ya. Nggak ada yang memaksa untuk menonton yang seperti ini. Ini khusus untuk yang membutuhkan aja kok, ya. Oke, kalau kalian merasa sudah bisa mengambil mendapatkan satu solusi atas pemikiran kalian sendiri, nggak usah nonton yang gini-gini, oke? Mungkin kalian bisa merancang satu langkah ke depan, ya. Sudah tahu, jadi nggak usah nonton yang begini-begini. Ini khusus untuk yang orang-orang yang memang membutuhkan gitu loh, ya. Dan belum tentu resonate kok. Ini hanya satu saran tambahan. Dan ini adalah inisial, ya. Inisial untuk seseorang yang kalian pikirkan, bisa, ya, atau mungkin tempat kalian bertemu, atau mungkin nama kalian, nama orang tersebut, nama depan, nama tengah, nama belakang, ya. Belum tentu. Jadi gini, inisial ini hanya tambahan, ya. Inisial ini hanya tambahan untuk memperkuat bacaan ini. Kalau memang bacaannya sudah cocok, ya, ini nggak perlu, ya. Kalau memang bacaannya nggak cocok, ya nggak usahlah nonton ini, karena mungkin ini bukan video yang untuk kalian, bukan energi kalian, ya. Bisa nonton yang lainnya. Dan ini inisial hanya nambahkan aja, ya. Jadi bacaan saya itu bukan tergantung inisial, tapi tergantung dengan bacaan yang dari tadi saya bacakan, oke? Oke, cukup saya rasa. Oke, kita lihat dari yang putih, B, kemudian B, E, ya,
Bed, doh, kok bed? Bed, N, K, N, J, K, J, X, X selalu ikut nih, X, kemudian U, U, kemudian di sini T, oke, di sini Q, di sini G, di sini H, ya. Saya kira itu aja, mungkin inisialnya ada, nama kalian, nama dia, nama tengah, nama belakang, nama julukan, nama panggilan. Saya kira itu aja bacaan dari saya, ambil yang positif, kalau ada yang nggak berkenan saya mohon maaf ya. Saya memang bukan basic untuk berdakwah atau basic announcer yang mungkin bisa menyampaikan dengan baik, tapi saya berusaha semaksimal saya untuk menyampaikan bacaan-bacaan tarot saya itu versi saya ya begini ini ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Kalau yang belum subscribe baru menemukan, saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Bye bye.